Kita lihat selengkapnya ya, sudah kami himpun dalam grafis rekomendasi dari PT Panin Sekuritas pada pagi hari ini, khususnya dari Mas Indra Chen, pemirsa. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar berikut adalah saham pilihan. Seperti biasa ada 4 ya Pras ya. Ada Mayora dengan support 1840, resisten 2100, direkomendasikan buy. Gudang Garam support 31.350, resisten 31.850 juga buy. Tebik support 2.900, resisten 2.980 juga buy. Dan Bumi support 66, resisten di 72 juga buy. Itu dia, beberapa saham pilihan dan kaitannya erat juga dengan pembahasan kita hari ini. Mayora, Gudang Garam, TBIG, kemudian Bumi. Begitu Anda melihat memang ini memiliki korelasi juga dengan fluktuasi dari pergerakan nilai tukar rupiah, begitu Mas Indra? Ya, mungkin ini strategi sementara ya menghadapi kondisi pasar yang sangat volatile gitu lah. Apalagi kita juga ada didampak daripada currency risk ya Mas ya. Ini benar-benar selektif portofolio yang menurut saya cukup defensif ya, seperti itu. Oke, Mayora karena memang untuk apa ya, produk ekspornya juga cukup signifikan, tapi ini untuk sementara saja ya, sambil mencermati pelemahan lebih lanjut dari nilai tukar rupiah, begitu ya? Iya, jadi saya memandangnya Mayora ini kan sektornya consumer, terus juga dia orientasinya ekspor, jadi minimal dia satu sektor defensif, terus juga currency risk-nya lebih rendah lah, seperti itu Mbak. Oke. Oke, itu dia. Mayora tadi support di 1840, kemudian ada resisten sampai dengan 2100. Gudang Garam juga lebih kepada konsumsi di dalam negerinya yang juga memang masih memiliki pangsa pasar yang cukup baik, atau ada trigger lain yang Anda rekomendasikan? Iya. Satu juga seperti Mas pernah sebutkan ya, emang kita tahu lah habit orang Indonesia walaupun daya konsumsi rumah, tapi mereka nggak akan stop merokok ya gitu. Udah jadi konsumsi tiap hari. Selain itu juga secara saya lihat juga dari pergerakan volatility-nya itu kemarin market koreksi banyak, dia cenderung stabil harganya. Jadi ini menjadi salah satu defensif point untuk investor ya, seperti itu. Oke, untuk itu Anda masih merekomendasikan 31.750 posisinya saat ini untuk Gudang Garam. Tunggu dulu atau gimana nih? Gudang Garam masih boleh beli mungkin untuk short term ya, karena kan seperti saya bilang tadi ini sementara aja karena melihat pasar kita lagi bergejolak ya, seperti itu, belum stabil gitu. Betul, pergerakan sahamnya sendiri juga fluktuatif sekali kalau kita lihat pergerakan dari Gudang Garam begitu ya, naik kemudian terkena aksi jual, kemudian pada saat melemah diburu lagi nih oleh investor nampaknya Mas Indra. Betul Mas. Oke. Kita ke TBIG juga direkomendasikan. Kalau TBIG alasannya apa nih Mas Indra? Iya, saya sih merekomendasikan dari top tier ya. Top tier itu Mayora, Garam, dan seperti ngomong TBIG kan sebenarnya ini infrastruktur ya. Infrastruktur saya lebih lihat volatility-nya aja gitu. Saya rasa untuk TBIG sendiri nggak akan ada efek ya terkait dengan currency risk ya gitu loh. Kita tahu bisnis modelnya ya minor lah untuk efek ke currency risk, makanya saya rekomendasikan nomor 3 ya gitu. Oke, bisa langsung dicermati karena sekarang di 29.30 sedikit lagi dengan support Anda 29. Mungkin udah mulai cicil, tapi ini untuk sementara saja begitu ya? Yes, dengan pola tren yang sebenarnya sudah terbentuk dalam 1 bulan terakhir, tapi memang masih cukup rawan profit taking kalau kita lihat pergerakannya begitu ya Mas Indra ya? Iya, betul. Itu dia. Satu lagi ya, mengapa justru Bumi dibandingkan dengan emiten-emiten batubara blue chips lainnya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat emiten batubara yang lainnya itu sebenarnya udah cenderung overpriced ya. Kemarin kan udah share price-nya udah cukup naik tinggi. Selain karena kemarin juga kita tahu batubara juga lagi happening. Nah, saya lihat nih Bumi lagi recovery dalam hal ini fundamentalnya. Nah, terus juga ditopang harusnya saham ini udah cukup low ya, udah low to lowest ya, dan juga ada sentimen ya currency kita nggak muat ya, mungkin salah satu call yang masih share price-nya masih bottoming ya dia sih, seperti itu Mas. Ya, Mas Indra, kalau kita bicara mengenai salah satu emiten juga yang mencuri perhatian banyak investor kepada perdagangan kemarin, yaitu Meta yang mengalami lonjakan lebih dari 34%. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknikal begitu, Anda melihat ada dorongan apa? Apakah memang akuisisi 40% dari saham jalan tol sendiri, atau mungkin Anda melihat pergerakannya yang perlu dicermati? Karena kan sebelumnya ini cenderung stagnan kalau kita lihat pergerakan dari Meta, Mas Indra. Halo
Mas Ya, Indra. halo. Iya, sorry, terputus. Gimana Mbak? Bagaimana melihat perkembangan dari saham Meta ini yang melonjak sampai 34,5% dalam sehari kemarin? Iya, honestly kan kemarin itu kan Meta ada CSPA lah ya, agreement jual beli bersyarat dengan Jasa Marga. Ini jumlahnya dalam shares ya, shares equity shares. Artinya kan ini nggak langsung berdampak langsung ke operasionalnya si Meta. Kalau menurut saya ini lebih sebatas sentimen aja sih, lebih ke sentimen. Ya ada pergerakan. Malah ini sebenarnya lebih bagus ke si Jasa Marga karena ini akan membantu cash flow-nya dia gitu loh. Dia kan ada investment ya, investment jalan tol Jakarta Cikampek seperti itu. Oke, Ya, apakah jadi itu yang benar-benar bisa menjadi pendorong utamanya dan apakah ini menjadi peluang juga bagi investor mungkin yang belum mencicipi kenaikan kemarin masih bisa berburu Meta pada perdagangan hari ini? Iya Mas, jujur saya takutnya ini hanya spekulatif trader ya yang ngedriver daripada share performance ya. Jadi apalagi kita tahu kan CSPA-nya juga baru kondisi syarat, belum ada deal, belum ada transfer money, jadi Betul. belum benar-benar deal juga. Jadi ada baiknya kita mengamati dulu sih Mas, seperti itu saran saya. Too early lah kalau kita cermati ya Iya, pergerakannya. betul. Oke. Oke, jadi waspada, mengingat juga kemarin kan penutupan di posisi 152, naik 34,51%. Pada pembukaan pada pagi hari ini, naik lagi nih Mas Indra, 158 atau naik sekitar 4%. Tapi Anda tetap ya tidak merekomendasikan, Anda lihat ini kayaknya agak-agak rawan ya. Iya, rawan profit taking ya dengan kondisi Rawan market profit saat ini ya. taking. Oke, lebih cocok bagi yang sudah punya ya. Iya. Oke, keputusan investasi kembali ke Anda. Anda bilang lebih menarik ke Jasa Marganya. Betul, karena improving di cash flow-nya dia kan. Jadi dengan investasi dengan jadi deal ini otomatis kan jadi berat daripada investmentnya kan udah berkurang Mbak, seperti itu. Jasa Baik. Marga hari ini kan merah 1,0%, 3650. Bagaimana strategi di Jasa Marga dan apakah ini untuk jangka pendek saja atau sebenarnya jangka menengah panjang juga cukup oke? Betul, atau justru Ya Jasa peluang? iya jujur ini peluang ya, maksudnya koreksi dalam ini menjadi peluang ya. Artinya kan kita tahu sebenarnya Jasa Marga ini kan ya BUMN juga, terus juga major toll operator gitu. Pasti dia kalau akan dapat tender-tender duluan untuk operating tol ya. Dan itu kan setiap hari everyday is cash gitu. Orang kan bayarnya cash terus gitu kan. Jadi Ya. Jasa Marga ini very good sebenarnya. Hanya saja mungkin terlalu banyak di investmentnya. Jadi overbulk lah di sisi investmentnya. Jadi untuk long term ini perusahaan cukup oke untuk diinvestasi Mbak, seperti itu Mas. Iya, betul. Dalam beberapa hari terakhir tengah membentuk pola V-shape nih kalau kita lihat apakah penguatan yang terjadi meskipun hari ini pelemah trennya masih akan terus berlanjut Mas Indra untuk Jasa Marga. Iya, karena kita tahu ya Jasa Marga ini kan nggak dipengaruhi juga oleh kondisi pasar ya Mas ya, sistematis risk ya, risiko sistematis. Jadi bagaimanapun walaupun mungkin fundamentalnya oke, tapi pasar ini kan masih takut sama kondisi ekonomi global gitu loh. Walaupun sebenarnya perusahaannya baik-baik aja gitu ya Mas ya. Jadi tetaplah kita harus pantau dulu, mungkin melihat situasinya cukup membaik. Lagian juga ini menjadi opportunity ya apabila ada orang mungkin jual sahamnya, ada koreksi cukup dalam, kita bisa dapat akumulasi saham ini di harga lebih murah kan, seperti itu ya Mas ya. Oke, itu dia ya untuk Jasa Marga. Dan bagaimana dengan Wir Asia gitu ya. Wir Asia kalau kita lihat perkembangannya di perdagangan kemarin ini tampaknya mengalami koreksi ya Pras ya. Kalau saya lihat ini WIRG hari ini naik 2,7% dan kemarin juga masih menguat 3,74% ke sekitar posisi 555. Pagi ini di 575 melanjutkan kenaikan, tetapi dalam satu minggu terakhir tertekan 5,5%. Bagaimana Anda melihat saham teknologi yang satu ini nih, di tengah pendapatan yang mengalami peningkatan tapi labanya turun, kemudian juga utang ini juga mengalami peningkatan untuk kuartal Ya, 1? terima kasih ya. Jujur untuk WIRG sendiri benar-benar tech industry yang saya sendiri belum dapat gambar bisnis modelnya. Kalau kita berbicara kinerja saya performance-nya sangat volatil sekali. Ini sempat ke 1.200 kan sahamnya dari IPO di harga tentang 100 atau 200 saya lupa. Nah sekarang kondisinya dia udah koreksi cukup tinggi ya. Tapi secara nominal dari titik IPO kan dia udah gain-nya udah berkali-kali lipat ya persentasenya ya. Jadi
kembali ya untuk hal ini harus belum bisa saya arahkan investor ke arah mana, cuman saya harap mungkin pendekatan untuk WIRGA sendiri kita ke pendekatan teknikal ya, karena juga baru listing kan gitu loh, belum menunjukkan kinerja fundamentalnya seperti apa gitu. Terus bisnis modelnya juga banyak investor juga masih grappling gitu, masih mencoba memahami gitu Mbak, seperti itu. Oke, itu dia analisis terkait dengan WIRG dengan pelemahan indeks harga saham gabungan yang masih terjadi pada hari ini. Dan kita langsung saja kita update terlebih dahulu nih Mas Indra untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan opening market hari ini, di mana indeks harga saham gabungan dibuka melemah sekitar 0,3% di level 6.682,82. Sementara untuk Jakarta Islamic Index seperti yang tertera di layar televisi Anda juga mengalami tekanan minus 0,69%. LQ45 pun juga tertekan sekitar 0,4%. Dari top gainers pemirsa, saham blue chips banking seperti BCA memimpin dengan kenaikan 1,03% di sekitar 7.325, Telkom naik 1,25%, 4.040, Meta naik 3,29%, 157, dan TOWR naik 1,34%, 1135. Baik, itu dia untuk beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainer dan top loser apa saja. Kita lihat ada Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian Bumi juga nampaknya sudah mulai terkena aksi jual, dan WINR. Itu dia beberapa saham yang masuk dalam deretan top loser. Kita lanjutkan kembali. Ya Mas Indra, dengan posisi indeks harga saham gabungan yang masih melemah, Anda melihat pelemahan masih akan terus berlanjut. Apakah juga triggernya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah? Iya, salah satunya itu ya. Kita tahu honestly regional Asia juga melemah, kemarin Eropa juga melemah, walaupun mungkin S&P kemarin ada penguatan ya, tapi kita tahu trennya bursa global ini lagi selling semuanya, sell off semua ya gitu ya. Nah saya khawatirnya jujur ini tren ini masih tren koreksi ya, masih ada IHSG kita masih dalam tren koreksi gitu loh. Jadi kenapa kita harus mungkin tadi saya bilang di awal agak stay away dulu di pasar nih gitu loh. Saya takut trennya masih belum selesai. Oke, masih ada peluang untuk koreksi. Support terdekat di posisi berapa Mas Indra? Atau support kuat? Iya Pak. Ya mungkin support kuat di 65 lah ya, itu psikologi level ya. Masih kalau udah jebol berpeluang itu udah takut dicapai orang. ya? Iya, kalau support itu mudah-mudahan malah nggak kesentuh ya, karena itu balik lagi dong. psikologi level betul. Seperti Benar, Mbak. waktu April tampaknya ya, setelah kita libur lebaran dan The Fed menaikkan suku bunga dan waktu itu jebol sampai ke 65. Jadi masih ada support di posisi itu ya Mas Indra ya. Agak kurangi dulu porsi di bursa saham. Baik, kalau untuk instrumen investasi lain di tengah rupiah yang melemah, suku bunga berpotensi naik untuk Juli ini dari BI. Bagaimana dengan instrumen reksadana pasar uang? Apakah dinilai menjadi pilihan dalam kondisi seperti sekarang ini? Iya, jujur saya sementara sangat setuju kalau money market itu menjadi salah satu strategi ya untuk kita pengalihan ya gitu. Entah itu langsung kita likuidasi masukin deposito kah, mau masukin reksadana pasar uang kah, atau yang bersifat liquid yang bersifat 1 tahun ya, di bawah 1 tahun ya. Untuk strategi menghadapi kondisi yang volatile seperti ini Mbak, seperti itu. Itu dia dengan kondisi yang ada dari pergerakan indeks harga saham gabungan pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel sambil mencermati kondisi dari pergerakan ekonomi di kawasan regional maupun global. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas Mas Indra dan juga pemirsa. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Mas Indra. Selamat pagi. Salam sehat Ya, juga. pagi. Terima kasih Mas Pas, Mbak Prista, terima kasih. Oke.